Ibu maaf, ini sudah berapa udah berapa PO sehari? Alhamdulillah lah udah puluhan ribu PO-nya gitu kan, dari ribuan gitu kan ya PO-nya gitu kan. Tapi ini ada yang harus diperbaiki dulu akadnya, kalau bisa ditutup dulu gitu kan ya. Nah itu nyesek juga loh itu. Iya, itu wasilahnya tim kita gitu. Nih kalau nggak ada tuh jadi ada itu relatif lebih mudah. Ini udah ada, duitnya ada, terus tiba-tiba maaf ini haram loh. Bapak ngajak gelut gitu. Bukan cuma itu. Ini menarik teh. Kisah tentang bagaimana dari mulai jatuh bangun, kekuatan visi, akhirnya menemukan pegangan, dan pegangan itu pegangan hakiki gitu ya. Dialah Allah. Nah sekarang Xiaomi ini di mana aja orang bisa mendapatkan produk ini selain di KAI? Di mana? Kalau orang di mana-mana? Iya. Kita juga ada di minimarket gitu kan, minimarket ada online pasti banyak. Iya, nah ini juga ada ceritanya juga ya. Dulu beberapa bulan lalu lah ya, di akhir tahun lalu kita harus exit dari marketplace karena memang kita udah lebih concern lagi kan menghadirkan syariah compliance lah gitu. Karena kita juga ngerasa udah kayak aduh kita udah nggak mumpuni lagi nih ilmu kita untuk bisa memastikan bahwa halal integrity ini bisa kita jadi polisinya gitu kan ya. Akhirnya ada khusus yang kita undang untuk menjadi syariah compliance kita, dan itu dibukain. Nah baru aja sehari datang udah Ibu maaf, ini sudah berapa PO sehari? Alhamdulillah lah udah puluhan ribu PO-nya gitu kan, dari ribuan gitu kan ya PO-nya gitu kan. Tapi ini ada yang harus diperbaiki dulu akadnya, kalau bisa ditutup dulu gitu kan ya. Nah itu nyesek loh itu. Iya, itu wasilahnya tim kita gitu. Nih kalau nggak ada tuh jadi ada, itu relatif lebih mudah. Ini udah ada, duitnya ada, terus tiba-tiba maaf ini haram loh. Bapak ngajak gelut gitu. Bukan cuma itu, pasti juga kemudian nyari ustadz yang membenarkan pendapat. Iya. Kita cari dalih yuk, Jangan ustadz ini deh. Ustadz ini nggak sesuai dengan nafsu kita nih. Nggak asik nih ustadz yang ini. Iya, ustadz yang nggak asik. Carilah ustadz yang lain. Awalnya tuh kita punya tim baru nih ya ustadz. Ya alhamdulillah pinter gitu kali ya pemahaman sakopah Islamnya udah pinter duluan dibanding kita. Langsung ngomong gitu, pertama kali kerja udah langsung ngomong gitu. Kan kita pengennya cari ustadz, kebetulan udah punya syariah compliant, jadi nggak bisa cari-cari lagi ustadz lain. Ya alhamdulillah gitu ya, mungkin karena niat kita juga pengen dijagain. Nah itu yang saya pikir tuh, masya Allah ya sekarang Xiaomi ada di titik ini tuh. Ini karena tim kita tuh, masya Allah dihadirkan tim-tim yang justru ilmunya jauh lebih dari kita, mengingatkan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saat itu ada mungkin seminggu atau 2 minggu kita tutup dari marketplace itu, dan jadi perbincangan lah di dunia bisnis, terutama yang online. Banyak ditinggalin tuh kan 40%. Iya, omset kita juga hilang 40%. Ini menarik nih, hilangkan 40% demi kemudian syariah compliance. Demi syariah compliance. Tapi masya Allahnya itu akhir bulannya kok sama, nggak ada yang hilang. Allahu Akbar. Masya Allah. Gitu. Dari situ kan mulai alhamdulillah agen-agen gitu ya, ada yang mau jadi agen. Jadi di offline itu ini Kang, banyak orang nanya gimana caranya? Apa memang memungkinkan tuh distributor agen seluruh Indonesia? Yang masukin ini ke Indomaret, ke Alfamart, ke Food Hall, ke tempat-tempat yang kita mah nggak nyari gitu loh. Mereka yang datang nyariin kita, akhirnya kayak gitu. Di bulan yang sama ketika kita harus memilih untuk di marketplace. Ini syariah compliance kita juga bilang kayak gini, saya tuh deg-degan loh. Ya, saya juga takut salah gitu kan ya. Ibu sama bapak takut gimana kepikiran. Aku santai-santai aja. Ya alhamdulillah. Tapi Bu katanya jangan sampai berpikir bahwa ketika menuju Allah itu selalu mudah seperti itu. Bisa jadi karena Ustadz itu mah udah kita sering kayak gitu, alhamdulillah. Udah kebal. Tapi ini mungkin sama Allah dikasih itu karena ya dihadirkan orang-orang soleh juga gitu kan, ada Ustadz di sini, akhirnya dijagain sama Allah ya. Itu juga yang selalu biasa kan, aku juga suka ada ya ibu-ibu yang lain yang curhat pengen gimana hijrah dan lain sebagainya. Aku juga suka nyampein
nggak selalu ketika kita udah berazam mau menuju Allah itu Allah ngasih kemudahan. Iya. Karena kan jangan katakan kita beriman kalau kita nggak pernah diuji gitu. Jadi nikmatin aja ujiannya gitu. Toh minta aja sama Allah, ya Allah minta dong aku tuh bahagia kalau diuji tuh. Karena aku udah tuh jadi ustazah dia. Iya. Tapi ini karena pengalaman aja Ustaz. Cocok ngisi sama ustazah berdua. Aku tuh maksudnya gini kayak aku tuh lagi pengen bersyukur ini ya, supaya mungkin yang lain juga ngerasain. Maksudnya jangan takut gitu kan dengan berhijrah itu memang nggak selalu posisinya itu lancar gitu kan ya. Oh setelah berhijrah nanti banyak pertolongan Allah. Mereka kira begitu. Iya, enggak juga gitu kan ya. Tapi aku tuh kayak tadi misalnya kehilangan miliaran misalnya. Tuh kan aku malah nikmat. Malah Syariah Compliance kita ya, Ustaz kita bilang ya, Ibu nggak apa-apa. Enggak, Bapak nggak apa-apa. Enggak. Itu kan kalau misalnya, ya Allah berarti aku tuh kalau manusia normal mah aku tuh ini tuh dikasih nikmat sama Allah. Kalau bukan Allah yang ngasih ini, ya aku tuh harusnya nggak gini, nggak santai-santai gini. Kok aku, ya Allah, nuhun gitu ya. Ini intinya mungkin jangan takut aja, terus jadikanlah Allah sebagai backing kita, terus gitu aja. Dan ya, pasti bersyukur, Allah ya. Salah satu kebersyukurannya itu, ini nggak mudah, harus melepaskan banyak hal, tapi kok dikasih nikmat. Nah itu yang kemarin tuh kita dapetin ya, kan biasanya kan dapatnya itu kayak ya Allah gini-gini amat takutnya gitu. Dan ayat yang menguatkan itu ya. Dan katakan kalau kamu beriman, kalau kamu nggak pernah diuji. Kalau sekarang tuh alhamdulillah Allah ngasihnya itu kayak kok kita biasa-biasa aja ya gitu. Kok malah kita tuh kayak menikmati proses ini. Udah kehilangan miliaran kok tetap bisa baru ke Korea, kemarin ke Turki, kemarin keliling dunia, bisa gitu ya. Karena itu cuma 0,00 gitu. 1% dari enggak itu 40%. Tapi karena memang akhirnya kita itu enggak digelapin. Jadi kebuka setelah itu ya. Deket sama Ustadz sama Umus aja. Ya Ustadz juga banyak yang alhamdulillah ya. Support kita. Malah kita di DM sama Ustadz kayak Ustadz Lukmanul Hakim. Padahal kan maksudnya kita juga nggak semua Ustadz bisa kita ikutin ya gitu ya. Apalagi kita fokusnya mungkin di bisnis misalnya gitu ya. Itu Ustadz Lukmanul Hakim tuh nge-DM apa yang perlu saya bantu? Sini main, mungkin kita bisa banyak ngobrol banyak hal. Ini Masya Allah. Allah tuh hadirkan ya. Gimana nggak dinikmati gitu. Dekatin malah Allah kirim orang hebat yang justru deketin. Betul Ustaz. Seperti itu. Kita kan cuma host di sini gitu. Jadi cuma host dan penikmat Xiaomi. Didekatkan dengan ulama-ulama itu nikmat banget. Betul. Dan lingkungannya dapat itu Om. Jadinya dapat tambahan misi. Tambahan misi. Oh, kita itu ini jadi strategi bisnis. Kan orang nyari strategi bisnis di kelas bisnis ya. Kita nyari strategi bisnis malah di Quran, inspirasi Quran gitu. Di perjuangan halal integrity ini gitu. Jadi akhirnya kita punya misi. Oh, kita dekat aja yuk sama komunitas-komunitas muslim. Terus sama kok dengan visi kita. Visi kita kan ingin memudahkan muslim. Di mana ada kajian besar pasti ada Xiaomi. Jadi diturunkan ke situ. Betul. Kan kemarin Amazing Muharram ada. Amazing Quran kemarin ada. Kemarin event-event Ustaz Umar Mitas ada. Ustaz Felix juga ada. Jadi itu ya. Diturunkan ke ternyata situ. Bisa dijadiin strategi bisnis gitu kan. Saya juga nanya lagi ya ke suami, ke semuanya. Ini kita lagi ngeduitin agama kita enggak ya gitu. Insya Allah katanya enggak gitu kan ya. Insya Allah itu bukan karena memang bisnis harus selaras gitu kan ya dengan visi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Allah bukakan itu. Jadi kayak tadinya kan nggak kelihatan tuh strategi itu. Baru punya keinginan. Ya Allah produk ini kan saya tuh kalau misalnya ketemu sama misalnya di workshop tertentu misalnya sama pebisnis yang lain, apalagi yang sipit-sipit kan workshop bisnis yang lumayan mahal tuh banyakannya yang sipit-sipit. Umur saya juga sipit-sipit. Hai, suka ditanya bisnisnya apa gitu kan. Terus kita bilang cuanki gitu. Kitanya aja nggak pede. Iya kan. Merekanya juga ngelihatnya one circle gitu kan. Kerasa ya level gitu kan ya. Dari situ kita mikirin, yaitu salah satu yang akhirnya visinya suami di keluarga dimasukin ke bisnis. Gimana caranya? Iya, jualannya mah cuanki, tapi kumaha carana si cuanki ini teh bisa membuat orang ini makin taat sama Allah. Udah buat taat sama Allah. Kan itu sesuatu yang besar.
Nah, makanya itu juga visi besar ini. Ketika kita dapat investor dari yang mungkin tidak satu value atau tidak terlalu menghargai value kita, visi kita juga jadi kayak ngapain lah ada investor kalau dia juga nggak percaya sama visi kita, iya sama value kita nggak butuh uangnya deh kalau kayak gitu. Nah itu juga ditolong Allah gara-gara visi itu. Alhamdulillah gitu, Allah juga terfilter ya siapa yang akhirnya mendekat dan jauh dengan kita. Betul, dan bersebab dari kemarin kita keluar dari marketplace, terus banyak juga yang mensupport, alhamdulillah gitu kan ya, ustadz-ustadz malah terbuka kesempatan kita untuk yang tadinya kayak kita juga siapa gitu kan, maksudnya ketika kita mau datang misalnya di Citapura atau apa kan kita juga sadar diri, siapa kamu gitu kan, apakah kamu punya sesuatu yang bisa satu frekuensi nggak sama kita, mungkin gitu kan ya kan. Kalau bukan ya atas izin Allah kita punya visi yang sama, mungkin Ustaz ya akhirnya mudah diketemukan gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya ditanya apa yang bisa kita obrolin untuk bisa nyampein Cio sampai ke sini, alhamdulillah visi besar kita sebagai Allah tuh udah ngasih, nggak usah diotak-atik lagi gitu. Kamu punya tujuan itu nggak usah diotak-atik lagi, udah dikasih gitu kan. Udah tinggal itu ikutin itu nyampe, alhamdulillah gitu. Nah, Teh, tadi bagaimana tadi Umi melandingkan visi itu kan ke misi. Ya kan, misi itu akhirnya kemudian menjadi aksi. Aksi nyatanya ya tadi di mana ada kajian, di mana ada keberkahan, di mana ada para ulama, ada Cio. Nah, sekarang pertanyaannya dengan penjualan yang juga naik tinggi. Permintaan ini juga ujian kan? Betul. Nah, ujian kesombongan mulai tuh. Yang tadinya mudah ditemui mulai susah. Yang tadinya di WA balas cepat sekarang read doang gitu kan. Gimana untuk mengendalikan itu? Dikala sekarang mulai dipandang gitu. Gimana ya? Karena dari dulu kita nggak keluar ya, maksudnya nggak jadi tokoh gitu loh, gitu ya, apa ya dari awal itu nggak jadi tokoh, jadi dari awal itu kayaknya nggak nggak banyak orang yang ini juga ya ke kita, maksudnya ya kita tuh kayak ya biasa aja kayak gini gitu, karena dulu kan aku juga punya keterbatasan ya, ngerasa bahwa misalnya masuk ke online dulu ya, ke bisnis online itu karena bukan aku jago online, tapi karena aku bisa mengkader orang untuk bisa jualan online. Akhirnya tuh kebentuk kayak gitu. Aku tuh bukan orang yang hebat, mereka yang hebat dan mereka pantas dapat tepuk tangan itu, misalnya gitu ya. Kalaupun misalnya orang tuh harus mengenal mereka, jadi udah biasa kayak mau dibantu jualan online ya, nanti ngobrol ya sama Syafiq gitu, kayak gitu, nanti ngobrol ya sama ini, saya ini ngobrol ya sama ini, kayak gitu. Karena memang bawaannya dari Allahnya kayak gitu ya. Kita itu, aku sama suami nggak punya background ilmu bisnis, diikutin juga nggak nyampe-nyampe. Ini juga orang sales, bukan orang yang bisa jual. Kalau tim kita bilang kayak gini, si ibu mah kalau jualan kalah dijualin. Saya juga sama di operasional juga nggak terlalu paham 100%, cuman ya sebisa-bisanya aja segitu-gitunya aja mungkin ya, yang akhirnya ya kita gimana caranya menciptakan tim yang leader yang memang mampu nanti untuk bisa memperbaiki. Akhirnya jadi tetap fokus pada produknya. Betul. Ya. Sehingga cukuplah orang mengenal produknya saja. Itu yang bikin kami tetap jadi akar. Itu yang Abi dapat. Dia jawabannya simpel sebenarnya. Jawabannya apa? Kerendahan hati itu yang kemudian membuka pintu pertolongan Allah. Amin. Tetap rendah hati, tetap biasa aja, bukan siapa-siapa, tetap mudah ditemui. Bahkan mungkin kalau nggak diangkat di podcast, nggak juga orang nggak tahu gitu ya. Ini orang kita yang undang gitu ya. Kita juga baru kali ini. Barusan ini. Ya karena suka gitu sih ya, gitu memang seneng banget. Kenikmatan kita itu ketika melihat orang bertumbuh bareng kita, itu udah jadi kayak edik gitu ke kitanya sendiri ya. Maksudnya kita hanya memantik hal-hal yang membuat mereka selalu ingat sama Allah, dan mereka bertumbuh sendiri. Kita mah hanya ngejagain mereka, dan itu kita belajar banget dari Ustadz sama Ummu gitu ya. Kalau dilihat tuh kan memang kayak kerjaannya cuma ngingetin doang ya, kayak gitu kan. Ini Ustadz sama Ummu banyak banget entitas bisnisnya, ini nggak mungkin nih bikinin strategi satu-satu gitu kan, pasti pemantiknya Al-Quran gitu kan. Nah kita tuh inspiring banget dengan hal itu gitu kan. Jadi akhirnya ya
kita edik melihat orang bertumbuh bersama kita. Senang lihat orang senang. Iya, gitu. Bukan susah lihat orang senang. Kayak misalnya ada tuh misalnya tim kita dulu yang kayak kita udah ketawa gitu ya, misalnya kalau di forum gitu kan ya, di Riyadul Jannah kita ya tiap hari 1,5 jam mereka pesantren lagi lah gitu kan ya, sama ustadz dan leader-leadernya gitu. Mereka udah ketawa kemana dia masih gini aja gitu. Terus aku sampai bilang ke SPP-nya, "Kamu itu masa sih kamu ngambil stop kayak gitu?" Kerjanya bagus Bu, katanya gitu, kerja ininya bagus, tapi dia tuh nggak mikir gitu, gini aja gitu ya. Ini Masya Allah sekarang udah jadi supervisor, udah bertumbuh. Sekarang tim ada berapa total di pabrik dan di kantor? Di pabrik negara 160-an. Iya, 160-an di internal kita karyawan. Belum kita banyak yang maklun juga. Ada maklun. Iya. Kita juga berupaya tetap kalau misalnya teman-teman kita yang maklun ini masih bisa satu frekuensi dengan kita, mau bertumbuh bareng, upgrade diri, kita tetap. Dengar kabar ada rencana mau bangun pabrik sendiri, insya Allah. Sudah berjalan dari mulai awal Januari ini sudah mulai profesional. Meskipun masih tetap masih trial lah gitu. Tapi itu tadi keren banget, maklun tidak akan ditinggalkan selama masih sevisi. Jadi nggak pengen gede sendiri. Mau menang sendiri. Ya kan pengennya juga kan maksudnya suami saya juga punya visi dakwah. Ya yang deket-deket dulu yang didakwahin gitu kan. Kadang-kadang kita juga suka mikir misalnya dakwah, pengusaha itu tuh ayo kita ini timnya sendiri kita nggak didakwahin misalnya. Orang-orang yang terlibat dengan bisnis kita nggak didakwahin. Dan memang itu lebih susah. Betul. Karena kan kalau ngobrol sama sesama pengusaha kan enak gitu kan ya, permasalahannya sama. Sedangkan kalau misalnya tim kita nggak pernah tahu mereka tuh punya masalah apa yang membuat mereka itu jauh dari Allah misalnya dan lain sebagainya. Tapi Teh sama Akang kan nggak semua orang berani untuk memulai bisnis ya, apalagi bikin produk sendiri, takutnya gagal. Kayak apa tadi Banarola, kan ya. Kan gini deh, saya mau jalanin yang udah ada aja, bantu yang udah ada aja. Mungkin ada teman-teman di sini yang juga pengen jual Jomi karena memang udah dirasain enak, terus pengen jualan sendiri. Ingin ambil peluang bisnisnya. Iya. Buka keagenan distributor? Iya, Insya Allah. Bisa ya? Bisa. Tapi memang kita fokuskan ke travel access karena memang kita positioningnya pengen kuat dulu di situ. Walaupun yang bonus-bonusnya kayak misalnya, ternyata retailer datang, misalnya kayak Indomaret dan lain sebagainya, ya kita oke deh gitu kan. Kayak Miniso, alhamdulillah itu Miniso tuh kayaknya 80 cabang ya, alhamdulillah di seluruh Indonesia itu sudah ada gitu kan. Di seluruh Indomaret di Jawa Barat ya. Indomaret Point ya. Indomaret Point itu udah ada, alhamdulillah. Itu sebenarnya bonus aja buat kita karena kita lagi muatinya itu ke travel access. Kita pengen mudahin dulu traveler lah. Supaya orang ingat jalan-jalan, ingat Xiaomi. Biar kuat dulu di situ. Dan mudah-mudahan nih teman-teman mungkin yang kayak saya punya visi yang sama. Kita juga pengen ngerasain bahwa mitra-mitra kita juga approach banget ke mereka. Yuk kita pikirin yuk visi kita itu barengan. Kita tuh pengen mudahin mereka buat taat loh gitu kan. Terus kalau kita yang nggak taat gimana supaya ngomong gitu kan? Sehingga kita juga bisa masuk nih, kalau kita bisa masuk. Iya, makanya yang traveling bareng Amazing Journey pasti dapat ini. Iya kan? Selalu ini fasilitas kita nih. Nanti insya Allah umroh Februari ya, kita ada ratusan jamaah bersama saya dan Abah Ihsan. Insya Allah ada paketnya nih di paket ini. Nanti halal trip. Kemarin ke Jepang bawa ini. Jepang lagi, nanti ada ini lagi. Bulan April kita jalan Sakura, kita juga bawa ini. Jadi memang udah nyambung. Iya, jadi kalau teman-teman mau dapetin Xiaomi, ikut umroh sama halal trip sama Ustaz Fatih ya. Nanti dapetin. Bonusnya dapetin Xiaomi. Insya Allah. Tapi kan Akang Teteh waktu kita ini terbatas. Ya, kita ini manusia dibatasi dengan yang namanya kematian. Nggak selamanya kita bisa hidup di dunia. Nah, visi dan misi Akang sama Teteh yang sangat luar biasa ini sudah mulai diturunkan kan gitu ya kepada tim. Tapi bagaimana dengan anak satu-satunya ya? Sudahkah juga diturunkan visi itu? Kemudian apakah dia juga mau menjadi penerusnya Xiaomi ya? Terus karena banyak yang nggak mau ngejalanin bisnis orang tuanya. Iya, karena anak muda sekarang tuh lebih suka bisnis kekinian gitu. Iya, daripada mungkin yang seperti ini ya, Xiaomi gini. Sudahkah itu diturunkan? Kemudian apa visi ke depan lagi yang akan dilakukan di tahun ini dan tahun-tahun ke depan terhadap Xiaomi? Ya, kalau
Ke anak sih alhamdulillah sudah kita turunkan. Maksudnya turunkan dalam artian kita terangkan terkait dengan visi misi Xiaomi ini seperti apa. Visi misi tadi mulai dari visi misi keluarga, visi hidup dulu ya. Dari situ dulu kita samakan dulu. Malah kita juga kemarin sering keluar itu ya karena anak tuh pengen kuliah di mana gitu kan, kuliah di Jerman, kita bawa ke Jerman juga ngelihat kondisi di sana seperti apa, terus gimana nanti kalau menghidupkan Islam di sini gitu kan. Nanti beliau yang memutuskan. Terus beliau juga anaknya pengen ke Jepang, coba juga ke Jepang. Iya, itu bersebab dari mungkin karena kita ngedoanya gitu kan ya. Visi keluarganya ke situ ternyata turun ke anak gitu kan ya. Jadi karena sering diobrolin gitu ya, kita obrolannya itu, jadi anak juga mungkin kerangsang untuk ke situ. Nanti suaminya juga harus bisa seperti ini. Gitu kan. Cari suami yang harus nyambung semuanya. Betul. Kemarin juga sama ke Korea juga seperti itu ya. Gimana caranya mudah-mudahan nanti bisa menghidupkan Islam di sini, jejak kita. Ya meskipun udah pulangnya kayaknya enggak. Ya daripada kita bilang nggak boleh, lebih baik kita yang maksudnya memberikan pengalaman sendiri lah beliau untuk bisa bagaimana tuh survive di negeri orang dan punya tanggung jawab besar. Dan untungnya mungkin balik lagi karena visi keluarga kita, visi bisnis kita juga diselaraskan dengan visi Allah menciptakan manusia, ya dia terima karena itu fitrahnya gitu. Ya gimana mungkin kalau fitrahnya ya keundang juga, nggak susah tuh. Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman pengusaha yang lain kok kayaknya susah nih nyamain visi sama anaknya, ya mungkin karena terlalu bervariasi mungkin ya visinya. Gitu. Tapi kalau misalnya disambungin dengan visi, alhamdulillah tuh anak itu juga punya kemauan atau kemudahan untuk bisa menerima tanggung jawab tersebut, seperti itu gitu. Jadi diikat gitu pemikirannya ke sana. Akhirnya ya keinginannya mungkin banyak, tinggi, tapi mungkin ya banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan karena tugasnya itu bukan hanya jalan gitu kan ya, mencapai sesuatu, tapi sampai sesuatunya buat Allahnya apa. Dia suka dikasih tahu. Pasti selalu ke situ ya kita. Emang buat Allahnya apa? Kamu pengen kuliah ke Jerman? Sering ngobrol bertiga gitu. Sementara kehidupannya terus ke depan gitu ya, kehidupan. Udah usia berapa sekarang? 19 ya kuliah baru masuk kuliah. Ya, jadi udah bisa kayak gini. Ya kan anak segede gitu kita masih belum bisa kayak secara runut gitu kan menjawab kalau pilihan hidupmu itu maka apa sih begini. Ya apa sih buat Allahnya. Nah dia tuh masih agak ngeblank ya kalau disuruh mikir gitu, jadi nggak ada pilihan. Ya masih Kuni kita yang bisa bikin, masih Xiaomi lah ya gitu kan, perusahaan kita namanya Kuni kita, masih Kuni kita dia kayaknya yang bisa menuhin tantangan visi Allah itu. Jadi dia dengan sadar memahami bahwa memang ya itu konsekuensi dari dia sebagai seorang muslim gitu. Jadi nggak dipaksain sama kita juga gitu akhirnya. Jadi sudah mulai diturunkan juga ke anak, alhamdulillah ke tim, dan ini berarti nggak mau menang sendiri, nggak mau jaya sendiri. Ini Masya Allah, ini value-value yang keren-keren banget ya. Saking kerennya saya mau makan dulu yang kesukaan saya versi kari ini, yang karinya. Saya suka banget karena emang nggak tahu teteh yang ngeracik ya bumbu karinya itu loh tuh, bumbu karinya teh. Aduh, mendadak lapar nih. Mohon maaf ya, ini kita makan cuma berdua. Iya, nggak apa-apa. Ini boleh loh dicicipi Xiaomi-nya. Kita nyicip yang lain. Dan saya suka tuh krenyes-krenyesnya tuh. Benar, memang tuh traveling sih. Jadi tetap terjaga kehalalan. Kita nggak makan yang haram, tapi juga insya Allah mengenyangkan dan juga insya Allah sehat. Udah halal, udah BPOM. Ini terkait dengan racikan. Teteh explore sendiri atau gimana? Saya tuh sampai hari ini pun kalau misalnya masak, ya suami saya lebih baik ngajak makan keluar. Terus gimana itu teh? Cita rasa taste ini kan nggak mungkin sembarangan. Itu kan misalnya kalau dulu kan kita masih terima tuh maklun. Saya ada brand tertentu yang pengen maklun ke kita. Terus udah gitu, pengen dong rasa kari gitu kan. Terus mereka pokoknya kita mereka kasih tahu nih karinya ini.
Terus kan kalau mereka mungkin nggak fokus ya bisnisnya karena punya bisnis yang lain. Biasanya kan kayak gitu-gitu punya bisnis yang lain, tapi mumpung lagi di atas jadi pengen punya bisnis yang lain. Nggak fokus akhirnya nggak diterusin. Nah sama kita di develop, ditambahin. Kayaknya kalau ditambahin ini enak deh. Karena saya tuh lidahnya lidah customer, bukan lidah yang bikin. Gitu. Jadi sudut pandangnya sudut pandang POV pembeli, custom. Nah, kayaknya harus diginiin ya, di-explore. Jadi biasanya suka dapat atau misalnya dapat dari kompetitor, jangan kompetitor ya, teman-teman kita yang lain yang juga di dunia yang sama. Oh ini dia bikin gini, kalau diginiin kayaknya lebih enak deh. Jadi beneran cuman kayak gitu Om. Makanya nagih banget ini, senagih ini tuh. Ya jadi nggak harus, ternyata kalau Allah tolong ya nggak harus jadi dulu chef atau Iya. Ini inspirasi bisa datang dari mana aja dan alhamdulillah mereka juga ridho gitu kan ketika inspirasi mereka sama kita di build up lagi dan akhirnya menjadi produk ini. Dan kalau disebut sih ini sebenarnya downgrade ya, produk kita ini downgrade karena tadinya bakso aci Ustaz. Bakso aci tadi. Cuankinya itu kan cuman toppingnya ya tadi. Ini tuh cuma toppingnya. Kalau misalnya ngomongin pakai akal, pakai logika, harusnya ini tuh turun standar enaknya. Tapi atas izin Allah juga. Ya Allah yang membolak-balikan lidah manusia. Iya, betul. Malah jadi bertumbuhnya karena bakso acinya dihilangin. Padahal saat itu bakso aci kita itu yang jadi value editnya gitu. Value tertingginya tuh bakso acinya tuh enak katanya gitu. Beda dengan yang lain. Tapi ketika kita mau tadi punya visi ingin memudahkan, ini kayak bakso aci kurang mudah gitu. Karena nggak terlalu praktis, karena harus masuk ke microwave gitu ya. Proses penyajiannya. Ini nggak ngemudahin, kita pengen memudahkan orang untuk bisa makan produk kita, jangan sampai ada lagi barrier gitu. Mau nggak mau ngeluarin tuh bakso acinya. Nah, direktur sales kita bilang kayak gini, Bu, ini nggak beneran, ini beneran. Bismillah. Karena ini juga udah turunan dari visi kita. Bakso aci ini enak, tapi nggak ngemudahin ya. Itu bukan bisnis yang akan kita masukin. Itu aku bilang. Karena kalau itu masuknya ke frozen food. Nah, kalau ini kita mau nyasar biar jadi tinggal seduh kan. Kan kita pengen lebih detail lagi ke traveling. Ini teman-teman, ini karinya enak banget. Ini tinggal tambah nasi, tambah daging sekilo, tambah steak wagyu, ya, insya Allah sih. Alhamdulillah. Nah kalau ada yang kayak gitu, saya tuh malah suka resah ya. Ini gimana kalau Allah balikin lagi lidah manusia? Memang semuanya Allah aja. Jadinya justru kalau dapat nikmat kayak gini tuh malah deg-degan gitu. Ini kan cuma karena Allah. Ini luar biasa banget obrolan kita. Sambil makan Xiaomi, ini satu-satunya podcast yang saya bisa makan dengan ya, segala macam tamu sudah datang ke sini dan obrolan bobot banget ya, Kang. Makasih Teteh. Kita kenyang makanan, kenyang ilmu, kenyang inspirasi. Kita berdoa mudah-mudahan Xiaomi ini terus tumbuh, berkah, berkembang, dan membahagiakan umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jalan yang kemudian Allah pun tentukan, sehingga kita semuanya bisa pulang menghadap Allah dengan bahagia. Dan mudah-mudahan nanti di sesi-sesi berikutnya kita bisa ngobrol lagi di vlog, malah saya pingin main ke pabrik, pingin lihat karyawan, ya mungkin juga sharing-sharing dengan tim untuk kemudian menancapkan lagi kekuatan visi. Akang Teteh makasih banget ini, Masya Allah. Akang Teteh jauh-jauh dari Korea ke sini, Masya Allah. Ini soalnya mau dulu ya. Mau makan semangkok tapi pencitraan nanti nggak enak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjutin. Lanjut.